Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Indra Iman Sumantri, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan teman-teman sekalian. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi materi pertemuan 16 yang membahas mengenai anggaran utang. Perkenalkan, saya Lovina Putri Ginting selaku moderator yang memimpin berjalannya presentasi kali ini. Bersama teman saya yaitu Fitri Syawalia Dermawan serta Fortunata Elvi Drayun. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung ke pembahasan pertama. Definisi anggaran hutang. Anggaran hutang merupakan budget yang merencanakan jumlah kewajiban perusahaan beserta mutasi-mutasinya dari kurun waktu ditentukan selama periode tertentu. Perubahan utang dapat terjadi karena terjadinya transaksi pembelian kredit, pelunasan utang, dan sisa utang selama periode tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan menyusun anggaran utang. Tujuan dari menyusun anggaran utang adalah untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan dana pinjaman serta memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Anggaran utang membantu dalam pengambilan keputusan, mengenal besaran utang yang diperlukan, jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan ketentuan pembayaran. Selanjutnya, manfaat anggaran utang. 1. Perencanaan keuangan yang lebih terstruktur. Anggaran utang membantu perusahaan dalam merencanakan penggunaan dana yang berasal dari utang dengan lebih terstruktur. Dengan penyusunan anggaran utang, perusahaan dapat menentukan jumlah utang yang akan digunakan, periode penggunaan utang, dan sumber dana utang yang akan digunakan. 2. Pengendalian keuangan yang lebih baik. Dengan memiliki anggaran utang, perusahaan dapat mengendalikan penggunaan utang secara lebih efektif. Anggaran utang membantu batasan dan pembatasan dalam penggunaan utang, sehingga perusahaan dapat menjaga kedisiplinan keuangan dan menghindari penggunaan utang yang berlebihan. Yang ketiga, evaluasi kemampuan pembayaran utang. Melalui penyusunan anggaran utang, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kemampuan utang dengan mempertimbangkan arus kas yang diharapkan dan jadwal pembayaran utang. Perusahaan dapat menentukan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang tepat waktu atau tidak. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Anggaran utang memberikan informasi yang penting bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan utang. Dengan mengevaluasi anggaran utang, manajemen dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang efek penggunaan utang terhadap kinerja keuangan perusahaan. Langkah penyusunan anggaran utang. 1. Identifikasi kebutuhan utang. Pertama-tama, perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan utangnya. Hal ini melibatkan mengevaluasi rencana bisnis, proyeksi pendapatan dan biaya, serta investasi yang direncanakan. Dalam langkah ini, perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah utang akan digunakan untuk pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, tentukan sumber utang. Setelah kebutuhan utang diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan sumber utang yang akan digunakan. Perusahaan dapat mempertimbangkan opsi pinjaman bank, penerbitan obligasi, fasilitas kredit, atau pembayaran dari investor. 3. Perhitungan jumlah utang. Setelah sumber utang ditentukan, perusahaan perlu menghitung jumlah utang yang diperlukan. Hal ini melibatkan analisis keuangan yang hati-hati, mempertimbangkan faktor seperti biaya proyeksi, suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan ketentuan pembayaran. 4. Penjadwalan pelunasan. Langkah selanjutnya adalah menentukan jadwal pelunasan utang. Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali utang sesuai dengan arus kas yang diharapkan. Penjadwalan pelunasan yang baik membantu mengelola risiko keuangan dan memastikan kelancaran pembayaran utang. 5. Pemantauan dan pengendalian. Setelah anggaran utang disusun, penting untuk melakukan pemantauan dan pengendalian yang berkala. Perusahaan harus memantau kinerja utang, termasuk pembayaran bunga dan pokok, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian utang. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Anggaran utang harus dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi keefektifan dan kecukupan utang.
Jika terdapat perubahan dalam kebutuhan perusahaan atau kondisi pasar, perusahaan harus siap untuk menyesuaikan anggaran utang sesuai dengan keadaan yang baru. Selanjutnya ada elemen yang berpengaruh pada penyusunan anggaran utang. Yang pertama ada budget pembelian bahan mentah pembantu. Yang kedua, keadaan persaingan supplier bahan mentah. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap supplier. Yang keempat, syarat pembayaran. Dan yang terakhir ada ketersediaan modal. Selanjutnya ada contoh perhitungan anggaran utang jangka panjang. PT XYZ membeli mesin dan alat pabrik rencananya dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta. Dengan ketentuan bunga 12% setahun dibayar setiap akhir tahun. Angsuran pinjaman berserta bunganya dihitung secara anuitas. Angsuran pokok pinjaman dibayar setiap akhir tahun. Jangka waktu pinjaman terakhir dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun. Selama tenggang waktu bunga dibayar. Berikut terdapat rumus menghitung angsuran pada layar. Setelah menerapkan perhitungan angsuran ini didapat nominal angsurannya sebesar Rp3.621.579. Selanjutnya, ada tabel anggaran piutang jangka panjang yang diangsur selama 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun. Terdapat kolom angsuran yang diisi dengan perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya, yang sudah termasuk bunga, dengan rincian pada kolom pembayaran pada tabel. Kesimpulan, utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembiayaan Rutin untuk mengumpulkan data belian dan persyaratannya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memanfaatkan materi mengenai anggaran utang. Harapannya apa yang disampaikan sebelumnya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.